saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-75 dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras jajaran Polri dalam menangani pandemi COVID-19 sekarang ini. Tepat 1 Juli pekan lalu menjadi hari istimewa bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merayakan ulang tahunnya ke-75 tahun. Mengusung tema transformasi Polri yang presisi, misinya adalah mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh liku-liku, Polri mampu berdiri kokoh hingga saat ini. Visi terdepan adalah mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional proaktif. Tak sampai di situ, pedoman Polri untuk menjalankan misinya adalah memberikan perlindungan, ketertiban, pengayoman, pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif. Pada intinya, kalau gue melihat dari dalamnya ya, kan banyak masyarakat juga melihat akhirnya dari luar gitu ya. Kalau dari luar kan banyak perspektif tuh, banyak pemikiran kan. Ada mengatakan begini, ada mengatakan begitu kan. Apalagi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang selalu melibatkan Polri gitu. Cuman kan memang sampai saat ini mereka bekerja, mereka melakukan tindakan dan lain-lain kan semua berdasarkan undang-undang. Saya sebenarnya sangat mendukung sekali untuk Polri ya, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, terus dipercaya untuk masyarakat ya, melindungi, mengayomi dan membantu masyarakat ya di segala aktivitas. Itu sangat mendukung sekali, apalagi nanti ulang tahun yang ke-75 ya, Mas. Polri ini jangan sampai masuk ke ranah politik. Nah, ini kalau udah Polri ya kan digerakkan untuk kepentingan politik, ya kan Polri ini sudah tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, nanti kasihan dengan masyarakat. Jadi hari HUT Bayangkara ini harapan aku ya menjadi lebih dekat lagi dengan masyarakat, dan terima kasih Polri sudah memberikan kinerja yang baik untuk masyarakat Indonesia, dan sehat selalu yang paling terpenting, karena juga Polri salah satu garda yang menjaga untuk Indonesia. Sedikit mengulas sejarah, perlu diketahui Polri atau pengayom masyarakat sudah terbentuk sejak zaman Kerajaan Majapahit oleh Patih Gajah Mada, bertujuan melindungi raja dan kerajaan yang dinamakan Bayangkara. Oleh sebab itu, maka tak heran mengapa Polri menggunakan nama tersebut di era sekarang. Nah, kepolisian itu sebetulnya adalah satu institusi pengamanan yang sudah ada ya di kerajaan-kerajaan ya. Biasanya para raja itu punya satuan pengaman khusus untuk istana, itu ya, yang memang berbeda dengan tentara. Kalau tentara itu biasanya digunakan untuk kegiatan perang, tapi biasanya istana-istana kerajaan di Jawa dan di pulau-pulau lain di Indonesia itu punya satuan pengamanan tersendiri. Namanya mungkin beda-beda, tapi yang jelas yang tercatat di dalam sumber sejarah, misalnya kalau di Majapahit itu ya namanya Bayangkara itu ya, yang di bawah pimpinan Mahapati Gajah Mada. Ini yang kemudian menjadi akar kesejarahan dari institusi kepolisian di Indonesia, dan nama Bayangkara itu diabadikan sampai saat ini, digunakan untuk nama lain dari polisi, karena polisi kan nama yang kita gunakan dengan menyerap bahasa asing ya. Mungkin yang pertama ya tentu saja orang Belanda yang memperkenalkan institusi kepolisian. Sejarah Polri berlanjut pada masa kolonial Belanda. Kala itu, pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi. Tujuannya adalah untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Sebetulnya orang-orang Belanda itu mereka kan berada di tengah orang-orang yang tidak mereka kenal, karena jumlah mereka kan sedikit ya, dan mereka tinggal di tanah orang Indonesia. Jadi dengan sendirinya mereka merasa tidak aman, apalagi kondisi ekonomi mereka jauh lebih baik daripada orang Indonesia ya, karena mereka kan melakukan kolonialisme, di sini juga mengeruk kekayaan alam Indonesia, hingga perasaan tidak aman itu semakin kuat, hingga dalam beberapa
kelompok-kelompok ataupun orang-orang Belanda yang tinggal agak jauh dari kota, mereka biasanya menyewa satuan pengamanan sendiri atau mengangkat ya satuan pengamanan tersendiri yang biasanya di bawah seorang bumi putra yang disebut dengan mandor. Mandor itu kayak semacam kepala pengamanan swasta ya. Di tanah-tanah luas, kalau di dekat Batavia itu namanya tanah partikelir itu ya. Bergulir ke masa penjajahan Jepang, meski dikepalai oleh seseorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi mereka selalu didampingi oleh pejabat Jepang, hingga akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Alhasil, sejak itulah secara resmi polisi menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Dan pada 19 Agustus 1945 dibentuklah Badan Kepolisian Negara, disingkat BKN, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Seiring berjalannya waktu, sejak terbitnya penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1945, Kepolisian Negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Hingga pada 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai Hari Bayangkara. Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, disitulah Polri berperan ya, mempertahankan kemerdekaan, dan pada saat itu tanggal 2 hari setelah kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1945, di mana pemerintah membentuk pemerintahan pusat dan daerah. Nah, disitulah Polri berada di bawah Departemen Dalam Negeri secara administrasi dan operasional di bawah kejaksaan. Sejak tanggal 1 November 2000, Polri telah lepas dari TNI. Polri sudah lebih modern dan lebih mandiri dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menjaga Kamdagri, Kamtibmas, Gakum, memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlindungan dan pengayoman. Kita melihat polisi sekarang banyak kemajuan ya, utamanya di dalam bidang pengembangan SDM. Karena memang kita tidak bisa berpangku tangan dengan kebijakan pendidikan yang sudah usang ya. Karena apalagi dunia sekarang dihadapkan pada peperangan hibrida, yaitu militer, nir-militer, dan non-militer. Sebenarnya sederhana saja, masyarakat ingin aman, tidak ada hal-hal kriminal, itu yang paling penting, tidak ada terorisme, tidak ada narkoba. Tetapi tanpa disadari, masyarakat sendirilah juga pembuat masalah seperti halnya intoleransi dan lain sebagainya. Itu bukan di luar tugas polisi. Polisi juga harus mengerti bahwa hal itu juga harus ditangani, sehingga tidak akan terjadi hal-hal seperti itu yang merupakan embrio dari ketegangan-ketegangan yang membuat antar masyarakat itu bentrok. Di balik seorang pria yang kuat, pasti ada sosok wanita tangguh di belakangnya. Dan begitu pula halnya dengan Polri. Di balik kejayaannya saat ini, Polri memiliki Polwan atau polisi wanita yang tak kalah kuat dan tangguh untuk melindungi negara. Kesatuan Polisi Wanita di Indonesia pertama kali dibentuk tepat 72 tahun silam pada 1 September 1948. Kala itu, Polwan hanya beranggotakan 6 orang saja yang semuanya berdarah Minangkabau dan dikenal sebagai 6 Serikandi Perintis. Ke-6 perempuan itu adalah Mariana Sahanin Mufti, Nelly Pauna Situmorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, Jasmainar Hussein, dan Rosnalia Taher. Seperti apa kisahnya? Tentu sejarah Polri dengan Polwan berbeda ya. Polwan ada bagian dari Polri. Jadi awal tahun 1948 di mana pada waktu itu sudah terjadi kejahatan perempuan dan anak, kemudian pengungsi wanita ya. Di mana di saat itu tersangka wanita harus diperiksa oleh wanita, kemudian digeledah pada wanita harus dilakukan oleh seorang wanita.
Sehingga pada saat itu belum ada polwan dilaksanakan oleh wanita-wanita sipil atau istri-istri dari bapak-bapak polisi yang sudah ada pada saat itu. Sehingga pada tanggal 1 September 1948, pimpinan kita merekrut polwan 6 orang, itu perwakilan gadis-gadis dari Bukit Tinggi. Kemudian disekolahkan oleh beliau di Sukabumi. Nah, disitulah polwan mulai ada atau lahir 6 orang polwan yang kita namakan perintis polwan. Jadi polwan lahir 1 September 1948. Tak pandang bulu, selama pendidikan, polisi wanita juga mendapatkan pelajaran yang sama dengan polisi pria, seperti ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu jiwa, pedagogi, sosiologi, psikologi, anggar, jujitsu, judo, serta latihan militer. Dalam catatan sejarah, ke-6 polisi wanita itu turut ambil bagian dalam perjuangan mempertahankan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi pada awal tahun 1949, yang kala itu harus dikosongkan karena pasukan Belanda yang semakin mendekat. Dalam mendirikan berbasis pertahanan untuk melindungi proses pengosongan itu, terdapat 3 orang polisi wanita. Mereka adalah Rosmalina, Jasmaniar, dan Nelly Pauna. AK hanya berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas yang dianggap ringan saja. Ke-6 polisi wanita pertama Indonesia itu juga bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Polwan sekarang sudah mencapai 24.926 polwan yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu berkat perjuangan 6 senior-senior kami, 6 perintis polwan kami, sehingga kami sekarang sudah polwan di seluruh Indonesia ini sudah mencapai hampir 25.000. Tentu tugasnya tidak ada bedanya dengan anggota laki-laki atau anggota Polri. Semua sama karena kita polwan adalah bagian dari Polri, yaitu yang seperti diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 sebagai pemelihara Kamtipmas, kemudian Gakpur, kemudian memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, sama ya dengan tugas anggota Polri yang laki atau Polri. Menurut catatan, di awal tugasnya, polwan bertugas menangani dan melakukan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita, anak-anak, dan remaja. Tak hanya itu, menangani korban atau pelaku kejahatan, serta masalah administrasi di tubuh Polri kini berkembang hampir menyamai tugas polisi pria yang menduduki jabatan komando seperti Kapolsek hingga Kapolres. Menjadi seorang polisi wanita tentu tidaklah mudah. Tugas yang diemban tak berbeda dengan polisi laki-laki, menguras tenaga, serta pikiran sebagai insan bayangkara yang harus siap 1 kali 24 jam kapanpun tugas datang menghampiri. Dalam sepak terjangnya, beberapa waktu belakangan ini, polwan sempat menjadi perbincangan masyarakat. Adalah soal tak hanya cakap dalam menjalankan tugas, tetapi paras ayu dan cantik menjadi pemikat. Bahkan tak jarang sekarang banyak polwan yang tampil di layar kaca dan sosial media. Saya sangat respect dan saya sangat mengagumi para jenderal wanita di kepolisian ya. Memang sangat jarang. Ini masalah, sebenarnya ini bukan masalah gender tetapi masalah kesempatan. Karena memang kan polwan yang sekarang ini dilengkapi satu pengetahuan yang juga sama dan setara dengan pria, kaum laki-laki ya. Dalam menghadapi pandemi ini tidak mudah ya Mbak, masyarakat bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana supaya masyarakat tertib, contoh pakai masker misalnya. Itu tidak mudah juga Mbak, tidak semua orang memahami bahwa prokes. Nah ini kita turun ada istilahnya
turun ke lapangan untuk operasi justisi tentang prokes, Mbak. Apalagi sekarang PPKM, Mbak, di mana penyekatan di mana-mana. Kalau bukan TNI Polri atau kita sebagai aparat, tentunya tidak akan terwujud. Masyarakat kita ini harus awasi dan ditertibkan, Mbak. Ya, bagaimana pemirsa? Cantik-cantik bukan? Lantas apakah Anda berminat mengabdi pada bangsa dan negara dengan menjadi polwan?